Viral. 10 tahun hidup miskin dan sengsara hingga selalu dikucilkan oleh keluarganya. Pemuda miskin ini berubah kaya setelah temukan berlian merah delima di kandang kerbau miliknya. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Matahari pertengahan bulan Juli memanggang aspal jalanan perumahan elit itu, hingga memancarkan uap fatamorgana yang menari-nari liar di udara. Namun, panas yang membakar bumi itu tak seberapa dibandingkan dengan rasa perih yang memanggang punggung kurus Arya. Pemuda berusia 25 tahun itu membungkuk dalam diam yang menyayat hati, membiarkan tangannya yang sangat kasar, penuh kapalan tebal berbatu, dan retak-retak layaknya kulit kayu mati, merogoh dasar selokan yang menghitam oleh endapan lumpur busuk. Keringat sebesar biji jagung meluncur deras dari dahi legamnya, melewati kulit wajah yang mengelupas akibat sengatan trik tanpa pelindung selama 10 tahun bekerja kasar, lalu menetes jatuh ke dalam genangan air got yang berbau menyengat. Bau apak yang sangat kuat, sebuah campuran menjijikan dari keringat asam yang mengering, jerami busuk, dan kotoran kerbau yang melekat permanen pada serat-serat kaus berlubangnya, menguar tebal ke udara, membentuk aura kemiskinan yang membuat siapa saja enggan mendekat dalam radius 10 meter. Namun, Arya tak peduli pada tatapan jijik orang berlalu lalang. Sepasang mata elangnya menatap lurus ke tumpukan sampah basah yang menyumbat aliran air, setenang telaga mati yang sedang menyembunyikan badai dahsyat di dasarnya. Tepat 3 meter di atasnya, di balik pagar besi tempa bercat emas solid yang menjulang angkuh, sebuah kontras kehidupan yang sangat menyayat hati sedang dipertontonkan dengan vulgar. Lantunan musik klasik dari kuartet gesek sewaan, berpadu dengan dentingan halus dari gelas kristal tipis yang diisi sampanye puluhan juta rupiah. Paman Haris, paman kandung Arya sekaligus lintah darat berdarah dingin yang berkedok sebagai kepala desa, sedang menggelar pesta syukuran rumah barunya yang megah bak istana Eropa klasik. Aroma sate sapi wagyu panggang, mentega leleh, dan jamur trufle menyusup tanpa permisi melalui celah pagar besi, menusuk indera penciuman Arya dan memaksa perut kosongnya yang melilit mengerang pedih. Pesta mewah bernilai ratusan juta itu, ironisnya, dibangun tepat di atas tanah warisan ayah Arya, tanah yang dirampas paksa dengan dokumen palsu dan kelicikan 10 tahun silam, saat Arya hanyalah seorang remaja buta hukum yang hanya bisa menangis memeluk nisan basah kedua orang tuanya. Memasuki jam ketiga membersihkan selokan limbah atas perintah mutlak sang paman, kerongkongan Arya terasa seperti digosok dengan amplas kasar. Dahaganya telah melewati batas toleransi biologis manusia normal. Pandangannya mulai berkunang-kunang, dihiasi bintik-bintik hitam yang menari di sudut mata. Dengan napas terengah-engah dan dada yang naik turun dengan berat, ia menyeret langkah kakinya yang beralaskan sandal jepit tipis putus sebelah menuju gerbang belakang rumah megah tersebut. Tujuannya hanya satu, selang air taman yang tergeletak di dekat tempat penampungan sampah, sekadar untuk membasahi tenggorokannya yang mengering seperti gurun. Tangannya yang gemetar karena kelelahan kronis baru saja menyentuh dan memutar keran kuningan itu, ketika sebuah suara bariton yang berat, kasar, dan penuh arogansi meledak seperti petir di siang bolong, menghentikan aliran air sebelum sempat menyentuh bibir Arya yang pecah-pecah dan berdarah. "Singkirkan tangan kotormu dari keran airku sekarang juga, gembel menjijikan," bentak Paman Haris. Suaranya menggema tajam membelah kelembutan suara musik klasik dari halaman depan. Pria paruh baya dengan perut buncit yang dibalut kemeja sutra Italia itu, melangkah lebar menghampiri Arya. Wajahnya memerah pada menahan amarah dan jijik yang luar biasa, seolah ia baru saja menginjak kotoran anjing yang membusuk di atas karpet persianya. "Apa telingamu sudah tuli karena terlalu banyak disumpal lumpur got? Aku menyuruhmu menguras selokan di luar pagar depan, bukan merayap masuk ke halaman belakang rumah suciku ini seperti tikus got yang mengais sisa makanan dari tong sampah." Arya perlahan menarik tangannya mundur, menundukkan pandangan ke ujung sepatu pantofel mengkilap milik pamannya yang memantulkan sinar matahari. Ia menarik napas panjang, menekan amarahnya dalam-dalam, menyembunyikannya rapat-rapat di balik ekspresi datar yang telah menjadi topeng pelindungnya selama 1 dekade terakhir. "Maafkan saya, Paman," ucap Arya lirih. Suaranya terdengar sangat serak dan nyaris tak keluar karena tenggorokannya yang terkunci oleh dahaga. "Saya tidak bermaksud mengotori halaman Paman. Saya hanya minta izin untuk meminum seteguk air keran ini. Kepala saya berputar hebat, Paman. Sedari pagi buta saya belum minum 1 tetes pun dan perut saya." "Seteguk air katamu?" potong Paman Haris dengan tawa sinis yang melengking kejam.
kemudian meludah tepat di genangan air di sebelah kaki telanjang Arya yang kotor. Telunjuknya yang dihiasi cincin batu zamrud sebesar kelereng menunjuk tajam, seolah ingin menusuk bola mata keponakannya. Air di rumah ini dibayar dengan uang halalku, disaring dengan filter seharga puluhan juta dari luar negeri. Jangankan seteguk, satu tetes embun di daun halamanku pun terlalu suci untuk membasahi tenggorokan manusia hina berbau kotoran kerbau sepertimu. Kehadiranmu di sini, napasmu yang menyebarkan bau pesing ini, sudah mencemari udara steril rumahku yang sedang dihadiri oleh para pejabat dan pengusaha elit daerah. Keributan lantang di halaman belakang itu, rupanya sukses menarik perhatian beberapa tamu VIP yang sedang asyik menikmati cerutu di teras paviliun samping. Terdengar kasakusuk bisik-bisik merendahkan dan tawa tertahan dari sekumpulan istri pejabat yang memegang tas Hermes edisi terbatas. Ya ampun, Tuhan, Pak Haris, dari mana datangnya pengemis dekil bermuka kusam ini? Baunya menyengat sekali sampai membuat parfum Chanel edisi terbaru saya terasa seperti bau terasi basi. Celetuk seorang wanita bersanggul tinggi sambil menutup hidungnya rapat-rapat dengan sapu tangan sutra berenda. Ia menatap Arya dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan yang tak disembunyikan sedikit pun. Tolong segera suruh pelayan Anda mengusirnya, Pak Haris. Selera makan saya. Mendadak hilang melihat kulitnya yang penuh panu dan daki itu. Mendengar keluhan tamunya, harga diri Paman Haris sebagai tuan rumah serasa ditampar keras. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Matanya melotot penuh kebencian yang mendidih ke arah Arya. Kau dengar itu, kan, gembel bodoh? Kau merusak acaraku, raung Paman Haris. Tanpa aba-aba sedikit pun, kaki kanan Paman Haris mengayun keras, menendang sebuah ember aluminium besar yang berisi air sisa pel lantai, air yang menghitam, penuh debu kotor, dan berbusa sabun sisa tapak sepatu, tepat di sebelah keran taman. Brak! Air kotor bercampur debu tajam dan daki lantai itu tumpah ruah bagai air bah kecil, mengguyur seluruh tubuh Arya dengan telak dari dada hingga ke ujung kakinya. Air busuk itu meresap seketika ke dalam serat kaus lusuhnya, menempel lengket di kulitnya, dan membuat pemuda itu menggigil hebat seketika di tengah cuaca panas yang membakar. Dengar baik-baik di telinga butulmu, anak haram jadah! Geram Paman Haris, melangkah maju hingga ujung hidungnya nyaris menyentuh dahi Arya yang meneteskan air pel hitam pekat. Manusia bau kotoran sepertimu cuma pantas tidur, makan, dan mati bersama binatang peliharaanmu di kandang reot itu. Harta keluarga besar ini terlalu suci untuk disentuh sedikit pun oleh tangan gembelmu. Kau itu dasar lintah darat parasit tak berguna yang hanya mempermalukan silsilah keluarga luhur kita. Sekali lagi, ingat, sekali lagi kau berani memanjangkan kakimu menginjak ubin rumahku, akan kupatahkan kedua lututmu itu dan kujadikan pakan anjing penjagaku. Sekarang menyingkir dari pandanganku sebelum aku memanggil seluruh satpam untuk menyeret dan membuangmu ke bak penampungan sampah di ujung jalan. Arya mematung sempurna. Air cucian lantai yang berbau sabun busuk menetes perlahan dari ujung rambutnya yang lengket, mengalir menuruni pipinya yang kotor, melintasi bibirnya yang bergetar, lalu jatuh menetes ke tanah tempat rumah masa kecilnya bersama mendiang ayahnya dulu berdiri kokoh. Hinaan keji itu, tawa merendahkan yang menggema dari para tamu elit di teras, dan tatapan penuh kebencian mutlak dari paman kandungnya sendiri, semuanya menghujam dada Arya bagai ribuan jarum beracun yang dipanaskan. Jantungnya berdetak sangat liar, memukul-mukul tulang rusuknya seolah ingin meledak keluar. Darahnya mendidih membakar setiap inci nadinya. Keringat dingin bercampur air kotor membasahi punggungnya. Kedua tangannya yang bergelimang lumpur hitam mengepal sangat erat di sisi tubuhnya, begitu kuatnya hingga buku-buku jarinya memutih pasi bak kehabisan darah, sementara kuku-kukunya yang kotor nyaris menembus telapak tangannya sendiri. Baik, Tuan Haris yang terhormat. Saya mengerti, bisik Arya lirih. Suaranya bergetar hebat, bukan karena gentar atau takut, melainkan karena ia sedang mengerahkan seluruh sisa kewarasannya untuk menahan badai emosi yang siap meledak menghancurkan segalanya. Ia mengangkat wajahnya secara perlahan, membiarkan sepasang mata elangnya menatap tajam langsung menembus ke kedalaman mata Paman Haris selama 2 detik yang terasa membekukan udara di sekitarnya. Itu adalah sebuah tatapan yang sangat dingin, gelap gulita, dan menyimpan sebuah sumpah suci tak terucapkan bahwa roda nasib pasti akan berputar menggilas sang penindas. Tanpa membalas sepatah kata pun untuk membela diri, pemuda kurus itu membalikan badannya yang basah kuyup. Ia menyeret langkah kakinya yang berat dan berbau kotoran kembali menuju selokan gelap di luar pagar, menelan ludah penderitaan serta harga dirinya bulat-bulat,
menunggu dengan kesabaran tingkat dewa hari di mana semesta akan membalas semua air mata darahnya secara tunai. Malam beringsut turun membawa hawa dingin yang menusuk tulang, menyelimuti gubuk reot yang lebih pantas disebut tempat pembuangan sampah daripada tempat bernaung manusia. Di sudut beralaskan jerami kering yang lembab dan berbau amonia pekat dari kotoran hewan, Arya meringkuk memeluk lututnya sendiri. Perutnya yang kosong sejak pagi terus berbunyi, menyanyikan lagu kelaparan yang menyayat hati, sementara sisa air pelgot yang mengering di kulitnya meninggalkan rasa gatal yang luar biasa perih. Ia menatap Kliwon, satu-satunya kerbau peninggalan almarhum ayahnya yang sedang mengunyah rumput sisa, dengan tatapan kosong yang diselimuti kabut keputusasaan. Tiba-tiba, suara deru mesin motor yang kasar memecah keheningan malam, disusul oleh sorotan lampu jauh yang menembus celah-celah dinding anyaman bambu kandangnya. Belum sempat Arya berdiri untuk mencerna apa yang terjadi, pintu kayunya yang lapuk ditendang hingga hancur berkeping-keping, terlempar menghantam dinding dengan suara memekakan telinga. "Bangun kau, gembel bau tanah!" Raung seorang pria berbadan tegap dengan jaket kulit sintetis dan tato naga menjalar di lehernya. Pria itu, yang memimpin 3 preman berwajah beringas lainnya, meludah tepat di atas jerami tempat Arya tidur. Sepasang matanya menatap Arya dengan kilat kebencian yang menyala-nyala. "Tuan Haris, pamanmu yang terhormat itu, sudah kehabisan kesabaran. Malam ini juga, tempat pembuangan kotoran ini akan diratakan. Tanah ini butuh disucikan untuk dibangun garasi mobil sport impornya yang baru." Arya terkesiap. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Keringat dingin seketika membanjiri dahinya yang legam. "Apa maksud kalian, Bang?" Suara Arya bergetar hebat, mencoba menghalangi langkah para preman itu dengan tubuh kurusnya. "Paman Haris sudah berjanji, sepetak tanah berukuran 3 meter ini adalah hak milikku satu-satunya. Ini kandang Kliwon, harta terakhir yang diwariskan almarhum bapakku." "Harta warisan katamu?" Preman bertato naga itu tertawa meledak, sebuah tawa serak yang terdengar sangat merendahkan. Lalu tangannya yang kekar mencengkeram kerah kaus lusuh Arya dan mengangkat pemuda itu hingga ujung kakinya tak menyentuh tanah. "Bapakmu yang miskin itu sudah membusuk di bawah tanah. Sama seperti masa depanmu. Tuan Haris bilang, kerbau jelek ini jauh lebih berharga dari nyawamu. Kami akan menyita binatang ini sebagai bayaran atas sewa tanah yang tak pernah kau bayar selama 10 tahun. "Tidak. Tolong, Bang, jangan ambil Kliwon," jerit Arya dengan keputusasaan yang merobek malam. Tanpa memedulikan perbedaan tenaga yang sangat jauh, Arya meronta liar, memeluk leher kerbaunya dengan linangan air mata yang tak lagi bisa dibendung. "Kalian boleh ambil nyawaku. Pukul aku sampai mati, tapi kumohon dengan sangat, biarkan Kliwon tetap di sini. Ini satu-satunya kenangan napas almarhum bapakku yang tersisa." "Dasar lintah darat keras kepala. Manusia bau kotoran sepertimu memang tak tahu diuntung," umpat preman itu dengan bengis. Detik berikutnya, sebuah tendangan keras bersarang telak di ulu hati Arya. Udara di paru-paru Arya terkuras habis seketika. Tubuh kurusnya terlempar ke udara, menghantam tiang kayu penyangga kandang hingga terdengar bunyi retakan yang mengerikan. Belum sempat ia menarik napas untuk menjerit kesakitan, hujan pukulan dan tendangan bertubi-tubi menghujani tubuhnya dari segala arah. Sepatu Lars berujung besi keras mendarat di wajahnya, merobek pelipisnya hingga darah segar yang kental dan berbau anyir memancing rasa asin di bibirnya. Arya mengerang tertahan, memuntahkan darah segar ke atas tanah liat yang dingin. Matanya mulai berkunang-kunang sementara sayup-sayup ia mendengar lenguhan sedih Kliwon yang ditarik paksa keluar dari kandang. "Rasakan itu, parasit menjijikan. Ini peringatan terakhir dari Tuan Haris. Kalau besok pagi kau masih menampakkan wajah buruk rupamu di desa ini, kami akan kembali untuk menguburmu hidup-hidup bersama kotoran kerbau ini," ancam sang ketua preman. Suaranya perlahan menjauh seiring deru motor yang membawa pergi kerbaunya, meninggalkan Arya yang terkapar nyaris tak bernyawa di tengah kubangan lumpur bercampur darahnya sendiri. Malam semakin larut. Rintik hujan mulai turun, menusuk-nusuk kulit Arya yang dipenuhi luka lebam. Kesadarannya berada di ujung tanduk. Tubuhnya menggigil hebat, mati rasa menahan sakit yang tak terperi. Di saat matanya hampir tertutup sepenuhnya, sebuah bayangan kecil dengan payung daun pisang tergopoh-gopoh menerobos rintik hujan. "Ya Allah, yang Maha Kuasa! Arya!" jerit sebuah suara perempuan yang sangat familiar. Nisa, gadis penjual nasi bungkus keliling yang selalu memakai daster pudar bermotif bunga yang kini basah kuyup,
menjatuhkan keranjang dagangannya ke tanah berlumpur begitu saja. Gadis itu menubruk tubuh Arya yang bersimbah darah. Tak sedikit pun memedulikan bau amis darah yang bercampur dengan pesingnya kotoran hewan peliharaan yang langsung menodai pakaiannya. "Nisa!" bisik Arya dengan suara yang sangat lemah, nyaris seperti embusan angin. Tangannya yang gemetar parah berusaha mendorong tubuh gadis itu menjauh. "Jangan sentuh aku, Nis. Bajumu nanti kotor. Tubuhku bau pesing dan penuh kutukan. Menjauhlah dariku. Aku ini cuma gembel pembawa sial." "Bicara apa kau ini? Hah?" bentak Nisa sambil menangis terseduh-seduh. Air matanya yang bening mengalir deras bercampur dengan air hujan, menetes jatuh membasahi wajah Arya. Tanpa berpikir dua kali, Nisa merobek paksa ujung daster lusuhnya hingga terdengar bunyi kain koyak yang nyaring, lalu menggunakan kain itu untuk menekan luka menganga di pelipis Arya. "Bagiku kau jauh lebih berharga. Jauh lebih mulia dari semua manusia berjas sutra di rumah gedongan pamanmu itu. Tahan sebentar. Ya Allah, ini pasti sangat perih. Bertahanlah kumohon." Dengan tangan yang cekatan dan penuh kelembutan luar biasa, Nisa membersihkan darah dan sisa lumpur dari wajah Arya. Setelah pendarahannya sedikit mereda, Nisa meraih satu-satunya nasi bungkus yang tersisa di keranjangnya yang hancur, membukanya dengan tangan bergetar, lalu menyuapkan sejumput nasi hangat dengan lauk tempe orek ke bibir Arya yang pecah-pecah. "Makanlah, ya. Buka mulutmu perlahan," bujuk Nisa dengan suara lembut yang bergetar menahan tangis, mengusap rambut lepek Arya dengan penuh kasih sayang. "Ini nasi bungkus terakhirku hari ini. Kau belum makan apapun sejak pagi, kan? Tubuhmu butuh tenaga." Arya menolak dengan gelengan kepala yang sangat pelan. Air mata mengalir dari sudut matanya yang memerah. "Uangmu? Kau sangat butuh nasi itu untuk modal jualan besok, Nis. Kalau kau berikan padaku, kau takkan bisa makan besok. Modal itu bisa dicari dengan memulung atau mencuci baju tetangga, Arya. Tapi nyawa sahabatku ini tak ada gantinya di dunia ini." Potong Nisa dengan nada tinggi yang syarat akan ketulusan mutlak, memaksakan suapan nasi itu ke mulut Arya. "Habiskan makanan ini. Kau harus kuat menghadapi dunia yang kejam ini. Roda kehidupan ini pasti berputar, Arya. Tuhan tak pernah tidur melihat hambanya diinjak-injak seperti ini. Suatu hari nanti, air mata darahmu ini akan dibayar lunas dengan kebahagiaan yang tak terbayangkan. Percayalah padaku." Di bawah guyuran hujan malam itu, di tengah puing-puing kandang yang hancur dan bau kemiskinan yang menyengat, Nisa mendekap kepala Arya di pangkuannya. Di titik terendah kehidupannya yang paling hina, di saat darah dagingnya sendiri membuangnya bagai bangkai tikus, Arya justru menemukan sebuah berlian ketulusan yang bersinar paling terang dari seorang gadis miskin berhati malaikat. Air mata Arya akhirnya luruh tanpa bisa dicegah, meresapi setiap suapan nasi yang terasa seperti hidangan dari surga, berjanji di dalam hatinya yang paling gelap bahwa kelak, ia akan mengangkat derajat gadis ini ke tempat tertinggi yang bisa dicapai manusia. Badai mengamuk dengan beringas pada dini hari itu, seolah semesta ikut menangisi ketidakadilan yang menimpa Arya. Kilat menyambar membelah langit kelam, diikuti gelegar guntur yang menggetarkan bumi, mengiringi kedatangan sebuah buldozer kuning raksasa yang merangsek masuk ke pekarangan berlumpur itu. Mesin dieselnya menggeram buas bak monster besi yang siap melahap apa saja, memuntahkan asap hitam pekat yang langsung tersapu angin kencang. Di bawah guyuran hujan yang terasa seperti cambuk es di kulitnya yang penuh luka memar, Arya merangkak dengan sisa-sisa tenaga, berusaha menghalangi roda rantai besi raksasa yang perlahan meremukan sisa-sisa dinding bambu kandang kerbaunya. Nisa baru saja pergi berlari menembus badai menuju puskesmas desa untuk membelikan obat dengan uang koin terakhirnya, meninggalkan Arya sendirian menghadapi eksekusi kejam pamannya. Seorang pria bertopi proyek melompat turun dari kabin buldozer, memegang senter benderang yang langsung disorotkan ke wajah Arya yang bersimbah darah dan lumpur. Pria itu, mandor bayaran Paman Haris, meludah ke genangan air dengan raut wajah penuh kejijikan. "Minggir kau, gembel penyakitan!" bentak sang mandor dengan suara serak yang harus bersaing dengan deru badai. Ia melangkah maju dan menendang bahu Arya dengan sepatu larsnya, hingga pemuda kurus itu terguling ke dalam kubangan air keruh. "Tuan Haris sudah memberi perintah mutlak. Kandang bau kotoran ini harus rata dengan tanah sebelum matahari terbit. Singkirkan tubuh kurusmu yang berbau bangkai itu sebelum roda besi buldozerku menggilas tulang belulangmu menjadi bubur."
Arya memaksakan diri untuk bangkit dengan bertumpu pada kedua lututnya yang gemetar hebat dan mengucurkan darah segar. Ia menengadahkan wajahnya yang basah oleh campuran air hujan dan air mata, menatap sang mandor dengan keputusasaan yang mengiris hati. "Saya mohon, beri saya waktu sampai besok pagi, Pak. Di dalam sana masih ada barang-barang peninggalan almarhum bapak saya. Setidaknya izinkan saya mengambil kayu nisan tua dan selimut bapak sebelum kalian menghancurkan tempat ini." Suaranya parau, nyaris pecah tersedak isak tangis yang tertahan di tenggorokan. "Barang peninggalan bapakmu? Maksudmu rongsokan berbau kotoran sapi itu?" Tawa sang mandor meledak, terdengar sangat sumbang dan kejam di tengah badai. Ia memutar tubuhnya dan memberi isyarat tangan melambai kepada operator bulldozer di atas kabin. "Hancurkan saja semuanya. Tuan Haris bilang tidak boleh ada satupun barang berbau kemiskinan yang tersisa di tanah suci ini. Kau dengar itu, gembel? Hidupmu, keluargamu, dan semua kenanganmu di tanah ini adalah sampah yang harus dibasmi malam ini juga." "Tidak, Aak. Jangan lakukan itu. Kumohon, itu satu-satunya yang kumiliki di dunia ini," jerit Arya dengan suara yang menyayat langit. Namun jeritannya tenggelam oleh deru mesin yang memekakkan telinga. Dengan gerakan yang tak kenal ampun, pisau baja raksasa bulldozer itu menerjang maju. Terdengar bunyi derak kayu yang patah, suara bambu yang hancur berkeping-keping, dan atap jerami yang ambruk dalam hitungan detik. Tempat yang selama 10 tahun menjadi satu-satunya tempat berlindung bagi Arya dari kejamnya dunia, kini rata dengan tanah liat yang becek. Setelah memastikan tugasnya selesai, sang mandor dan bulldozer itu pergi meninggalkan pekarangan dalam kepulan asap, menyisakan Arya yang bersimpuh di tengah runtuhan dengan kehampaan mutlak yang meremukkan jiwanya. Di bawah guyuran hujan badai yang tak kunjung reda, Arya merangkak mendekati puing-puing kandang yang telah hancur lebur. Jari-jarinya yang kasar, penuh kapalan, dan kini berdarah akibat goresan paku berkarat, mengais-ngais reruntuhan kayu berlumpur dengan panik. Tiba-tiba, tangannya menyentuh sesuatu yang lembut dan dingin. Ia menarik benda itu, dan tangisnya pecah seketika. Itu adalah seekor anak ayam berbulu kuning peliharaannya, kini terbujur kaku tak bernyawa, tergencet balok kayu penyangga yang tumbang. Hewan kecil itu adalah satu-satunya teman hidupnya di kandang selain kliwon yang telah dirampas. Dada Arya sesak bukan kepalang. Udara seolah menolak masuk ke paru-parunya. Ia memeluk bangkai anak ayam itu ke dadanya yang bergetar, menengadahkan wajahnya ke langit yang memuntahkan hujan, dan berteriak dengan segenap kepedihan yang telah ia pendam selama 1 dekade. "Ya Tuhan, apa salahku hingga engkau menghukumku sekejam ini?" Raung Arya dengan suara serak yang bergetar hebat membelah keheningan malam yang pekat. "Mereka merampas tanah bapakku. Mereka mengambil harga diriku. Mereka menyiksaku seperti binatang, merampas kerbauku, dan sekarang mereka meratakan satu-satunya tempatku bernaung. Mengapa engkau biarkan iblis seperti Paman Haris hidup tertawa di atas penderitaan darah dagingnya sendiri? Jika memang aku dilahirkan hanya untuk diinjak-injak menjadi debu, maka cabutlah nyawaku malam ini juga. Tuhan, cabut nyawaku sekarang." Air matanya mengalir deras, menyatu dengan lumpur hitam yang menutupi separuh wajahnya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Arya mulai menggali tanah becek di bawah kakinya menggunakan kedua belah tangannya yang telanjang. Ia ingin menguburkan anak ayam malang itu dengan layak. Kukunya patah, buku-buku jarinya mengelupas dan mengucurkan darah segar yang langsung tersapu air hujan, namun ia tidak peduli pada rasa sakit yang mengiris kulitnya. Ia terus menggali dan menggali sedalam mungkin ke dalam tanah liat yang dingin dan keras, membiarkan kemarahannya tersalurkan pada setiap cengkeraman jarinya di bumi. "Bapak, maafkan Arya, Pak. Arya anak yang tidak berguna. Arya gagal menjaga amanah Bapak," rintihnya dengan napas terputus-putus, berbicara pada angin badai sambil terus mengeruk lumpur pekat dan batu-batu kerikil tajam. Arya rela menahan lapar. Arya rela dipukuli dan dihina setiap hari. Tapi mengapa mereka harus mengambil semuanya? Arya sudah tidak punya apa-apa lagi, Pak. Arya lelah. Tepat ketika keputusasaan mencapai titik absolut, di kedalaman setengah meter di bawah tanah berlumpur, ujung jari telunjuk Arya yang berdarah menabrak sebuah objek keras yang terasa aneh. Benda itu bukan batu kali biasa, apalagi pecahan keramik. Teksturnya sangat halus, padat, dan memancarkan sensasi hangat yang janggal di tengah suhu malam yang nyaris membekukan tulang punggungnya. Dengan kening berkerut dan napas terengah-engah,
Arya meletakkan bangkai anak ayam itu sejenak dengan hati-hati, lalu menggunakan kedua tangannya untuk menarik bongkahan tersebut dari cengkeraman akar-akar tua yang keras. Saat benda sebesar telur puyuh itu berhasil ditarik keluar, bentuk aslinya masih tertutup rapat oleh lapisan tanah liat dan kotoran kerbau yang telah mengeras selama bertahun-tahun. Arya membasuh benda itu di dalam genangan air hujan yang jernih yang terkumpul di atas sobekan daun pisang. Saat lapisan lumpur terakhir luruh dari permukaannya, waktu di sekitar Arya seolah berhenti berdetak. Badai yang mengamuk tiba-tiba terasa hening di telinganya. Di telapak tangannya yang kasar, kotor, dan penuh luka menganga, tergeletak sebuah batu permata dengan potongan alami yang sangat sempurna. Saat seberkas kilat menyambar membelah langit malam, cahaya putihnya menghantam permukaan batu tersebut dengan telak. Detik itu juga, batu itu membiaskan pendar merah darah yang luar biasa menyilaukan, sebuah warna merah delima yang begitu pekat, murni, dan dalam, seolah mengurung bara api abadi di pusatnya. Kilauan magis dari berlian itu menerangi wajah Arya yang legam, memantul di bola mata elangnya yang terbelalak lebar tanpa berkedip. Jantung Arya berpacu dengan kecepatan gila. Tangannya gemetar tak terkendali saat ia menggenggam erat batu itu. Walau ia hanya seorang pemuda miskin lulusan SMP, ia tahu pasti apa yang sedang ia pegang. Itu bukan batu akik murahan, apalagi sekadar pecahan kaca. Itu adalah mitos yang sering diceritakan mendiang ayahnya di depan perapian sebelum tidur. Harta karun kuno warisan leluhur mereka yang konon dikubur dalam rahasia di bawah tanah keramat ini berabad-abad lalu. Sebuah red diamond, berlian merah murni tanpa cacat yang nilainya tak bisa diukur dengan uang ratusan miliar rupiah sekalipun. Arya perlahan bangkit berdiri. Lututnya yang hancur tak lagi gemetar. Rasa sakit di sekujur tubuhnya menguap begitu saja ke udara, digantikan oleh gelombang energi tak kasat mata yang mendidih di dalam nadinya. Ia menatap lekat-lekat berlian merah bercahaya di tangannya, lalu memalingkan wajahnya menatap tajam ke arah bayangan rumah megah Paman Haris di kejauhan, yang lampunya masih menyala benderang merayakan kemewahan. Sebuah senyum tipis, dingin, dan sangat mematikan perlahan terbentuk di sudut bibir Arya yang berdarah. Matanya yang semula penuh air mata keputusasaan kini berkilat kejam layaknya predator yang baru saja menemukan kembali mahkotanya yang hilang. Tuan Haris yang terhormat, bisik Arya di tengah deru angin malam, suaranya sangat tenang namun membawa aura malapetaka yang mengerikan. Kau telah meratakan gubukku malam ini. Sebagai gantinya, aku akan meratakan istanamu, dan membelinya dengan harga yang akan membuatmu sujud menangis mencium telapak kakiku yang berlumpur ini. Roda kehidupan akhirnya berputar. Pemuda berbau kotoran kerbau itu kini menggenggam tiket menuju tahta emas yang akan membalikan sejarah keluarganya untuk selamanya. Terik matahari Jakarta memanggang aspal jalanan hingga melepuh. Namun udara panas itu tidak sebanding dengan tatapan membakar penuh kebencian yang diterima Arya dari setiap orang yang dilewatinya. 3 jam perjalanan menumpang truk pengangkut sayur dari desanya telah membawa Arya ke pusat distrik bisnis ibu kota. Penampilannya benar-benar tidak lebih baik dari gelandangan yang baru merangkak keluar dari tempat pembuangan sampah. Kaosnya robek di bahu, celana kainnya dipenuhi kerak lumpur hitam yang telah mengering, dan aroma apak dari kotoran kerbau, keringat, serta anyir darah dari luka di pelipisnya menguar kuat, membuat para pejalan kaki berjas necis refleks menutup hidung dan menyingkir seolah ia adalah wabah penyakit mematikan. Langkah kaki Arya yang beralaskan sandal jepit putus sebelah berhenti di depan sebuah toko perhiasan besar bergaya modern, toko emas sinar berlian. Ia mendorong pintu kaca tebal itu. Hembusan pendingin ruangan yang sejuk langsung menerpa wajahnya, namun baru 2 langkah ia menginjakkan kakinya yang berbalut debu di atas karpet merah tebal toko tersebut. Seorang pria berkepala pelontos dengan setelan kemeja sutra langsung menghardiknya dari balik meja etalase. Hei, gembel sinting. Jangan berani-berani menempelkan telapak tangan kasarmu yang berbau busuk itu di kaca etalase tokoku. Bentak pemilik toko emas itu dengan urat leher menonjol, melangkah keluar dari balik konter sambil mengibas-ngibaskan sapu tangan di depan hidungnya yang berkerut jijik. Apa otakmu sudah bergeser karena terlalu sering tidur di emperan jalan? Kau pikir tempat elit ini panti sosial tempat pembagian nasi bungkus? Keluar sebelum lantai marmerku tercemar bakteri kemiskinanmu. Arya tetap berdiri tegak bak karang yang dihantam ombak. Ia menelan ludah, menahan gemuruh amarah di dadanya, lalu perlahan merogoh saku celananya yang robek. Saya tidak datang untuk meminta sedekah, Tuan. Saya datang sebagai klien. Saya ingin Anda menilai dan membeli batu permata ini. Tolong,
Luangkan waktu Anda 1 menit saja untuk melihatnya menggunakan kaca pembesar. Ucap Arya dengan nada suara yang sangat tenang dan dingin, menyodorkan kepalan tangannya yang kotor. Tawa merendahkan meledak dari mulut pemilik toko itu, menggema memantul di dinding-dinding kaca yang dipenuhi emas. Batu permata katamu. Paling-paling itu cuma batu kerikil jalanan yang kau gosok dengan minyak murahan, atau pecahan botol sirup yang kau pungut dari tong sampah. Dengar baik-baik, lintah darat berbau pesing, seluruh tabungan hidupmu, dicampur dengan harga organ tubuhmu sekalipun, tidak akan cukup untuk menebus 1 gram serbuk emas di tokoku ini. Satpam. Serat parasit ini keluar dan pukuli dia kalau berani melawan. Tanpa membuang waktu untuk berdebat dengan manusia berhati kerdil, Arya memutar tubuhnya dan meludah ke arah tempat sampah di dekat pintu sebelum melangkah keluar dengan kepala tegak. Ia ditolak dengan kasar, didorong, dan diusir dari 3 toko perhiasan berturut-turut di sepanjang jalan itu. Namun, sepasang mata elangnya tidak kehilangan fokus sedikit pun. Langkah kakinya yang pincang akhirnya membawanya ke ujung jalan utama, berhenti tepat di depan sebuah gedung megah bergaya arsitektur Renaissance dengan pilar-pilar marmer hitam raksasa. Huruf-huruf perak di atas gerbangnya mengeja nama yang disegani di seluruh dunia. Valhalla Gemologi International Auction House. 4 petugas keamanan bertubuh raksasa, lengkap dengan jas hitam dan airpiece, langsung bersiaga memblokir pintu utama begitu melihat siluet kotor Arya mendekati tangga puala mereka. Berhenti tepat di sana, Tuan, cegah salah satu satpam dengan suara bariton yang tegas. Tangan kanannya sudah bertumpu di gagang pentungan di pinggangnya. Ini adalah area privat untuk anggota VIP Valhalla. Tuan sudah salah jalan. Tempat pengepul botol bekas ada di gang 2 blok dari sini. Silakan putar balik sebelum kami menggunakan kekerasan. Saya tahu di mana saya berdiri, jawab Arya tanpa berkedip. Suaranya mengiris udara dengan ketajaman pisau bedah. Tatapannya menghunus langsung ke mata sang penjaga. Saya tidak membawa botol bekas. Saya membawa sesuatu yang akan membuat jajaran direksi balai lelang ini berlutut memohon di depan kaki saya. Panggilkan kepala kurator kalian sekarang juga. Katakan padanya, seseorang membawa jantung bumi yang telah hilang selama 300 tahun. Jika kalian mengusirku, balai lelang ini akan kehilangan komisi terbesar dalam sejarah berdirinya tempat ini. Keributan kecil di lobi depan itu rupanya mengusik ketenangan Monsieur Laurent, seorang pria tua berkebangsaan Prancis yang merupakan kepala penilai permata paling dihormati di Asia. Dengan setelan jas putih tulang yang tak bernoda sekecil jarum pun, pria tua bermata biru itu berjalan mendekati pintu kaca. Ada keributan apa ini, Pierre? Mengapa kalian menghalangi pintu masuk utama? Tanyanya dengan aksen Prancis yang kental, sebelum matanya menyipit menatap sosok Arya yang berlumuran lumpur dan berbau seperti kandang hewan. Maaf, Monsieur Laurent. Pengemis jalanan ini meracau tentang perhiasan dan menolak untuk diusir. Lapor satpam tersebut seraya memegang kerah baju Arya, bersiap melemparnya ke jalanan aspal. Namun, sebelum tangan satpam itu sempat mendorongnya, Arya membuka kepalan tangan kanannya perlahan di bawah terpaan sinar matahari siang. Detik itu juga, waktu di sekitar mereka seolah berhenti berdetak. Sebongkah batu sebesar telur puyuh yang belum diasah sempurna, menyerap cahaya matahari dan membiaskannya kembali menjadi pendar merah darah yang luar biasa menyilaukan. Warna merah delima itu begitu pekat, begitu hidup, seolah ada magma abadi yang bergejolak di dalam inti kristal tersebut. Pancaran cahayanya menari-nari melintasi pilar marmer, membutakan mata siapapun yang berani menatapnya secara langsung. Tubuh Monsieur Laurent menegang seketika layaknya tersambar petir puluhan ribu volt. Tongkat kayu mahoninya terjatuh ke lantai marmer dengan bunyi benturan yang nyaring. Wajah keriputnya berubah pucat pasi, napasnya tercekat di tenggorokan, dan kedua tangannya yang dibalut sarung tangan sutra putih bergetar hebat tak terkendali. Mon Dieu! C'est impossible! Bisik Laurent dengan bibir bergetar hebat, air mata tiba-tiba menggenang di pelupuk matanya yang biru. Ia menerobos barisan satpam yang kebingungan, mengabaikan bau pesing dan kotoran yang menempel di baju Arya, lalu menunduk sedalam-dalamnya di hadapan pemuda lusuh itu. Lepaskan tangan kotor kalian dari tuan ini. Bodoh! Kalian baru saja hampir mengusir dewa kekayaan dari pintu kita. Tuan yang terhormat, saya mohon, bawalah saya dan mukjizat di tangan Anda itu ke ruang keamanan tingkat 1 kami sekarang juga. 5 menit kemudian, Arya duduk di atas sofa kulit Chesterfield senilai ratusan juta di dalam brankas bawah tanah VVIP. Di hadapannya,
Monsieur Laurent menangis terisak-isak sambil menatap berlian merah itu melalui mikroskop berlensa ganda khusus. 20 tahun saya mendedikasikan hidup saya pada permata, Tuan, dan saya pikir benda ini hanyalah mitos fiktif dalam literatur kerajaan kuno, ucap Laurent dengan suara serak, mengusap air matanya menggunakan sapu tangan. Ia menatap Arya dengan pandangan memuja yang mutlak. Ini adalah The Crimson Tear. Berlian merah murni tipe 2A tanpa cacat karbon sedikitpun. Bobot kasarnya mencapai 150 karat. Tuan, apakah Anda menyadari apa yang Anda bawa ini? Jika kami melemparnya ke pasar lelang rahasia malam ini untuk para raja minyak Timur Tengah dan triliuner Eropa, harganya akan dengan mudah menembus 1,5 triliun rupiah. Anda adalah manusia terkaya yang pernah menginjakan kaki di ruangan ini. Arya mendengarkan angka triliunan itu tanpa mengubah ekspresi wajahnya sedikitpun. Detak jantungnya tetap stabil. Matanya tetap sedingin es. Penderitaan 10 tahun telah membunuh setiap sel kenaifan di dalam dirinya. Ia menatap lekat kurator tua itu, memancarkan aura seorang kaisar lalim yang baru saja menemukan kembali mahkotanya. Bagus, sahut Arya dengan nada yang sangat mematikan, mengelap sisa lumpur kering di pipinya dengan santai. Kalau begitu, dengarkan syaratku baik-baik, Monsieur. Aku ingin uang muka sebesar 200 miliar rupiah ditransfer ke rekening perbankan VVIP atas namaku dalam waktu 10 menit dari sekarang. Siapkan 1 unit helikopter pribadi, dan panggilkan penjahit jas bespoke terbaik, pemangkas rambut elit, serta desainer sepatu kulit paling mahal yang bisa kalian temukan di kota ini ke ruangan ini sekarang juga. Monsieur Laurent membungkuk 90 derajat, gemetar dalam kepatuhan total. Sesuai kehendak Anda, Yang Mulia. Semua akan tersedia dalam hitungan menit. Arya menyandarkan punggung kurusnya yang berbau keringat ke sandaran sofa kulit mewah itu, menatap pantulan wajahnya yang kotor pada nampan perak di atas meja. Sudut bibirnya tertarik membentuk seringai kejam yang menggetarkan jiwa. Nikmatilah sisa harimu di atas singgasana hasil rampasan itu, Paman Haris, batin Arya dengan suara tawa iblis yang menggema di dalam kepalanya. Karena besok pagi, aku akan datang membawa neraka untuk meratakan duniamu. Matahari pagi belum sepenuhnya meninggi, namun udara di pelataran rumah megah bergaya Eropa klasik milik Paman Haris sudah terasa sangat mencekik. Tidak ada lagi alunan musik kuartet gesek atau aroma sate wagyu yang menggugah selera seperti beberapa hari yang lalu. Karpet merah yang biasanya digelar untuk menyambut pejabat kini digantikan oleh deretan kursi lipat murahan yang diduduki oleh para spekulan tanah dan lintah darat berwajah beringas. Di bawah tenda terpal yang dihembus angin panas, Paman Haris berdiri dengan tubuh gemetar, keringat dingin membanjiri kerah kemeja sutranya yang mulai kusut, berusaha menyembunyikan kepanikan absolut yang sedang menggerogoti kewarasannya. Karma telah bekerja dengan cara yang sangat brutal. Investasi bodong bernilai puluhan miliar yang ia danai dari hasil menggadaikan sertifikat tanah warisan ayah Arya hancur lebur dalam semalam. Kini, rentenir kelas kakap dari ibu kota menuntut pelunasan tunai hari ini juga, memaksa pria arogan itu menggelar lelang terbuka darurat untuk menjual istana kebanggaannya beserta seluruh isinya. 5 miliar rupiah. Saya tawarkan istana berlapis marmer Italia ini di angka 5 miliar. Apakah ada yang berani menaikkan tawaran? Teriak sang juru lelang dengan suara serak, memukul palu kayunya ke atas mimbar. Keheningan yang memalukan menyelimuti halaman itu. Para spekulan hanya saling lirik sambil tersenyum sinis. Tahu betul bahwa sang kepala desa sedang berada di ambang kebangkrutan total dan sangat putus asa. Melihat tak ada satupun tangan yang terangkat, Paman Haris merampas mikrofon dari tangan juru lelang dengan kasar. Urat-urat di lehernya menonjol keluar menahan amarah dan harga diri yang terkoyak. Kalian semua ini buta atau sengaja menghinaku? Hah? Raung Paman Haris. Suaranya melengking di tengah keheningan pagi, memancarkan keputusasaan yang tak lagi bisa ditutupi. Lantai rumah ini didatangkan langsung dari Milan. Lampu gantung kristal di ruang tamuku harganya lebih mahal dari nyawa kalian semua digabungkan. 5 miliar itu bahkan tidak cukup untuk membayar biaya arsiteknya. Naikkan tawarannya sekarang juga. Dasar kalian lintah darat tak tahu malu. Jaga mulutmu, Haris. Balas orang rentenir berwajah penuh codet dari barisan paling depan, meludah santai ke atas rumput Jepang yang dirawat mahal. Pria itu menyandarkan punggungnya dengan angkuh. Kami semua tahu kau dikejar hutang 30 miliar oleh bos besar dari Jakarta. Kau butuh uang tunai dalam 2 jam, atau kakimu akan dipatahkan.
5 miliar itu sudah harga amal untuk manusia sombong sepertimu. Ambil atau kami akan pulang dan membiarkan penagih hutang merubuhkan tempat ini. Wajah Paman Haris berubah pucat pasi seketika. Jantungnya berdegup liar menghantam tulang rusuk, sementara kakinya tiba-tiba terasa seperti jeli. Tepat di saat harga dirinya sedang diinjak-injak hingga rata dengan tanah, sudut matanya menangkap sebuah siluet yang sangat ia benci melintas di depan gerbang besinya yang menjulang. Itu adalah Nisa. Gadis penjual nasi bungkus itu berjalan tertatih-tatih mengenakan daster pudar yang sama, membawa keranjang bambu kosong dengan wajah sembab, akibat menangis semalaman mencari keberadaan Arya yang menghilang tanpa jejak setelah badai malam itu. Bagaikan anjing rabies yang menemukan sasaran empuk untuk melampiaskan stresnya, Paman Haris langsung menerjang ke arah gerbang. Ia membuka pintu besi itu dengan kasar dan menghadang langkah Nisa. "Berhenti di sana, dasar tikus selokan penyebar wabah," bentaknya dengan suara menggelegar, sengaja mengeraskan volume agar seluruh tamu lelang melihat bahwa ia masih memiliki kuasa untuk menindas seseorang. "Mau apa kau berkeliaran di depan rumah suciku? Hah? Apa kau sedang mencari si gembel Arya, pemuda berbau kotoran kerbau itu? Biar ku beritahu padamu, lintah darat kecil, pacar gembelmu itu pasti sudah membusuk di dasar sungai sana. Tubuh penyakitannya takkan selamat dari badai semalam." Nisa terkesiap, mencengkeram gagang keranjangnya erat-erat. Air mata yang baru saja mengering kini kembali menggenang di pelupuk matanya yang lelah. "Tutup mulut kotor Anda, Tuan Haris," balas Nisa dengan suara bergetar namun syarat akan keberanian yang membara, menatap lurus ke mata pria paruhbaya itu. "Arya memiliki hati yang jauh lebih mulia dari semua emas di dalam rumah Anda ini. Anda merampas haknya, Anda menyiksanya, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kejahatan Anda lolos tanpa balasan. Rumah Anda yang dilelang hari ini adalah bukti bahwa azab itu nyata. Beraninya kau menceramahiku, pelacur miskin." Paman Haris mengayunkan tangannya tinggi-tinggi ke udara, bersiap menampar wajah gadis malang itu dengan tenaga penuh. "Akan kurobek mulut kasarmu itu agar kau sadar di mana kastamu berada." Namun, sebelum telapak tangan besar itu menyentuh kulit Nisa, sebuah suara gemuruh yang luar biasa memekakan telinga tiba-tiba membelah langit desa. Suara itu begitu bising hingga menggetarkan kaca-kaca jendela rumah mewah tersebut. Angin puting beliung buatan mendadak menyapu halaman, menerbangkan tenda terpal, merobohkan kursi-kursi lelang, dan membuat para spekulan tanah berhamburan panik melindungi mata mereka dari badai debu. Paman Haris terpaku di tempatnya, mendongak ke atas dengan mulut ternganga. Sebuah helikopter Bell 429 bermesin ganda berwarna hitam pekat, dengan logo naga emas berkilat di lambungnya, melayang rendah tepat di atas atap rumahnya, sebelum mendarat dengan mulus di lapangan rumput kosong di seberang jalan. Belum sempat Paman Haris mencerna pemandangan gila tersebut, deru mesin yang tak kalah buas terdengar dari ujung jalan utama. 4 unit mobil Mercedes-Benz S-Class Guard anti-peluru meluncur mulus bak predator baja, membelah kerumunan warga desa yang mulai berdatangan dengan wajah takjub. Konvoi miliaran rupiah itu berhenti tepat di depan gerbang rumah Paman Haris, memblokir jalan raya sepenuhnya. 10 pengawal elit berbadan tegap, mengenakan jas hitam seragam dan kacamata gelap, melompat keluar dengan sinkronisasi militer. 2 di antara mereka berlari ke bagasi mobil pertama, mengeluarkan gulungan karpet merah bludru yang sangat tebal, lalu menggelarnya dari pintu mobil kedua, menutupi aspal berdebu, melintasi genangan air lumpur, hingga ujungnya berhenti tepat di bawah ujung sepatu kulit Paman Haris. "Demi Tuhan, siapa yang datang? Presiden? Atau, apakah ini bos besar pembeli dari Jakarta yang datang untuk menyelamatkanku?" Gumam Paman Haris dengan napas terputus-putus, matanya berbinar penuh harap yang membabi buta, seketika melupakan Nisa yang masih berdiri gemetar di sampingnya. Ia buru-buru merapikan kerah kemejanya yang basah oleh keringat, memasang senyum budak yang paling lebar, dan melangkah maju bersiap menyambut sang dewa penyelamat. Salah satu pengawal raksasa melangkah ke pintu penumpang mobil kedua. Dengan gerakan yang penuh penghormatan mutlak, ia membungkukkan badannya 90 derajat, merelakan punggung jas mahalnya diguyur panas matahari, lalu membuka pintu baja tersebut perlahan. Sebuah sepatu kulit Oxford bespoke berwarna hitam mengkilap, yang harganya setara dengan 3 kali lipat harga mobil pamannya, menginjak karpet merah itu dengan langkah yang sangat berwibawa. Aroma parfum Tom Ford Oudwood yang sangat eksklusif dan maskulin seketika menyapu udara panas, mengusir debu jalanan, dan menggantikan bau tengi keringat di sekitarnya dengan aura kemewahan kelas dunia.
Saat sosok pria tinggi tegap di balik setelan jas Armani 3 lapis berwarna abu-abu arang itu akhirnya melangkah keluar sepenuhnya, waktu di desa itu seolah berhenti berdetak. Kacamata hitam Cartier berbingkai emas dilepas perlahan oleh jari-jari yang kini bersih dan terawat, menampilkan sepasang mata elang yang sedingin es abadi di kutub utara, mata yang menatap lurus, menghunus tajam langsung menembus ulu hati Paman Haris. Lutut Paman Haris kehilangan tulangnya seketika. Tubuh pria tambun itu terhuyung mundur, menabrak pilar gerbang besinya sendiri hingga menimbulkan suara dentuman kusam. Wajahnya yang semula penuh harap kini berubah menjadi warna kain kafan. Rahangnya jatuh nyaris menyentuh dada. Ia mencoba bernapas, namun paru-parunya seolah menolak menghirup udara. Arya? Bisik Paman Haris dengan suara yang lebih mirip decitan tikus karat. Matanya terbelalak lebar menatap berlian merah delima sebesar telur puyuh yang kini terpasang angkuh sebagai bros di dada kiri jas pemuda itu, memancarkan kilau merah darah yang menyilaukan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kau manusia berbau kotoran kerbau itu. Kau terlihat sangat menyedihkan saat sedang ketakutan, Tuan Haris. Ucap Arya dengan nada yang sangat rendah, pelan, dan mematikan, melangkah maju di atas karpet merah sementara belasan pengawal bersiaga di belakang punggungnya. Sudut bibirnya tertarik membentuk seringai yang membekukan darah siapapun yang melihatnya. Aku dengar rumah hasil uang haram ini sedang dilelang murah, karena pemiliknya adalah parasit berwajah ganda. Bersihkan keringat menjijikan di dahimu itu, Paman. Lelang ini belum berakhir, karena sang penawar tertinggi baru saja tiba. Setelah sumber penderitaannya disingkirkan dari pandangannya, Arya memutar tubuhnya. Tatapan matanya yang sedingin es seketika meleleh, digantikan oleh kelembutan yang luar biasa hangat saat ia melihat Nisa. Gadis penjual nasi bungkus itu masih berdiri mematung di dekat gerbang yang setengah hancur, keranjang bambunya terjatuh ke tanah berdebu. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang kusam, menatap Arya dengan pandangan terpesona seolah melihat keajaiban mutlak yang turun dari surga. Arya melangkah mendekat, sama sekali mengabaikan debu bangunan yang mengotori jas Armani mahalnya. Ia berhenti tepat di hadapan Nisa, lalu berlutut perlahan dengan sebelah kakinya, persis seperti seorang ksatria yang menghormati ratu junjungannya. Tangannya yang dulu kasar dan penuh kapalan, kini bersih dan memancarkan kehangatan, terulur lembut untuk menghapus jejak air mata di pipi gadis itu. Kau benar-benar Arya? Ini bukan mimpi yang kejam? Isak Nisa dengan suara bergetar parah. Tangannya yang gemetar menyentuh ragu lengan jas mewah Arya. Mereka bilang kau mati tenggelam dalam badai semalam. Aku mencarimu kemana-mana dengan perasaan hancur. Aku di sini, Nisa. Aku kembali kepadamu, tepat seperti janjiku di bawah guyuran hujan malam itu. Bisik Arya dengan senyum tulus yang mengembang lebar, matanya berkaca-kaca menahan haru. Ia merogoh saku bagian dalam jasnya, mengeluarkan sebuah kotak beludru hitam pekat, dan membukanya perlahan. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung bertahtakan berlian putih murni seharga puluhan miliar yang bersinar luar biasa indah memantulkan cahaya matahari. Di saat seluruh dunia meludahiku dan darah dagingku sendiri menginjakku hingga tenggelam ke dalam lumpur, kau adalah satu-satunya manusia yang merelakan makanan terakhirmu untuk menyelamatkan nyawaku. Ucap Arya dengan suara serak yang dipenuhi gelombang emosi mendalam. Tangannya dengan hati-hati memakaikan kalung berlian itu ke leher Nisa yang masih terbalut daster lusuh. Kontras antara perhiasan triliuner dan pakaian miskin itu menciptakan pemandangan yang menyayat hati sekaligus sangat indah. Mulai detik ini, kau tidak akan pernah lagi berjalan kaki di bawah terik matahari. Kau tidak akan pernah lagi merasakan kelaparan. Tempatmu bukan di jalanan berdebu ini, Nisa. Tempatmu adalah di sampingku, di atas singgasana tertinggi, sebagai satu-satunya ratu yang menguasai seluruh duniaku. Di bawah hamparan langit pagi yang cerah, dikelilingi oleh puing-puing kesombongan masa lalu dan kemewahan absolut masa depan, Nisa menjatuhkan dirinya ke dalam pelukan Arya. Tangis bahagia pecah meluap-luap, menghapus setiap jejak penderitaan pedih yang pernah menyiksa mereka. Roda nasib telah berputar dengan sangat sempurna, mengangkat dua jiwa yang paling menderita di desa itu menuju puncak keabadian yang bersinar jauh lebih terang dari berlian merah manapun di dunia.